Halo, selamat datang di podcast Do You See What I See di segmen Keramat. Kali ini kita akan telepon Mas Ronald dari yang punya cerita penghuni pabrik. Mungkin kalian belum pernah ketemu ya, atau mungkin udah di channel Radit. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama dia. Halo, assalamualaikum Mas Ronald. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mister. Wah, apa kabar nih Bapak baru? Ya, sehat-sehat, alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Mister gimana, sehat? Dan keluarga gimana? Alhamdulillah. Lagi di mana Alhamdulillah, nih Mas? alhamdulillah. Nggak di pabrik kan? Lagi di rumah? Enggak, lagi di rumah. Lagi di rumah. Kangen sebetulnya sama pabrik, cuman gimana kondisi gini, jadi lebih banyak stay di rumah. Iyalah. Gimana kegiatan selama PSBB ini, kerjaan masih lancar kan? Kerjaan alhamdulillah lancar. Ya meskipun ada tersendat-tersendat wajar lah. Karena memang kondisinya sekarang lagi kayak gini, cuman alhamdulillahnya masih ke cover lah alhamdulillahnya. Oh, alhamdulillah. Terus sama ya beruntungnya pas ada mainan baru ya, si Ade ya. Iya, bener banget. Kalau nggak ada Alessia nih kayaknya bakalan butek banget di rumah. Ngeliatin apa Instastory-nya Mas Ronald, waduh. Anak dimasukin tudung saji, dimasukin lemari. Soalnya emang udah rencana sih dari kebetulan aku kan pengen punya anak dari SMA sebetulnya. Karena memang udah seneng banget sama anak kecil. Terus udah niat pokoknya kalau punya anak bakalan dijailin abis. Jadi semua yang dilakuin di videoin. Terus nanti pas anaknya udah gede ngeliatnya, wah emang bapak gua nih. Bener-bener. Iya. Habis mau gimana Mister di rumah butek banget di rumah. Selain selain Alhamdulillahnya si ada anak tapi. Selain Alessia, hiburannya apa nih Mas? Panjang liburan ini. Bukan liburan ya. Terjebak di rumah ya. Sepanjang terpaksa libur ini hiburannya ya paling apa? Yang tadinya nggak pernah tertarik apa Netflix jadi punya Netflix sekarang akhirnya nonton. Nonton pun sekuat apa sih nonton gitu loh. Sedangkan saya kan orangnya bukan tipe yang duduk betah nonton lama kan. Sebetulnya yang keluar jalan-jalan yang kayak gitu. Jadi ya ujung-ujungnya bosen juga. Orang ini ya, adventurer ya. Parah kangen banget sama hutan. Iya, Kangen banget mancing. postingannya kangen mancing, kangen berburu, kangen macam-macam. Parah kangen banget, kangen banget. Di rumah aja tuh benar-benar ini ya, apa namanya? Waduh, menguras banget sih. Cuman ya jadi kreatif juga sih, Ya, Mas. Maksudnya ada banget, kerjaan banget, banget. kerjaan-kerjaan yang dilakukan tadinya di luar akhirnya di rumah juga kan. Mm-mm, mm-mm. Kalau dengerin podcast masih nggak Mas? Masih dengerin podcast? Dengerin podcast masih dengerin. Cuman aku tuh sebetulnya pengen banget cerita-cerita kan di podcast karena udah banyak juga yang nanyain ke aku lewat DM dan segala macam berasa diteror. Terus tapi aku sekarang bener-bener lagi sibuk mainan anak banget. Jadi Wah, jelas. iya, buat para bapak-bapak pengalaman pasti tahu lah ini kantong mata aja agak hitam nih, jarang tidur. Nggak tidur nih ya, nggak Iya tidur. bener, bener-bener tidur tuh dapat 3 jam 4 jam tuh udah syukur. Ya, apalagi pas puasa juga ya. Iya benar, karena kan mau nggak mau harus bangun sahur. Kita bangun sahur, anak bangun juga. Jadi mau nggak mau. Mau tidur lagi, masih bangun Heeh, anak. heeh, heeh. Jadi bener-bener anak tidur tuh kita sih bisa mungkin tidur, cuman kan kadang jamnya nggak ngantuk kan kita kan jam-jam pagi yang kayak gitu-gitu. Iya, malah nggak bisa tidur. Mm-mm. Tapi lucu juga nih Mas, Jadi apa ya namanya? dinikmatin dulu. Hampir tiap hari ya ngeliatin ada cerita baru gitu. Pasti salah satu komennya, Mm-mm. mana nih Mas Ronald ceritanya? Pasti aja gitu. Iya, Wah iya gila, ditagih terus. bener-bener apa namanya membekas banget kali buat orang-orang. Di Sebenarnya ditagih terus. sebenarnya masih ada pengalaman nggak sih Mas kalau mungkin di rumah Sebetulnya kalau kan kemarin yang ceritanya kan kemarin juga di rumah juga ya. Ini kan lagi menempatin rumah baru lagi nih.
Ada cerita lagi nggak di situ? Ya, kalau di rumah baru ini sih, alhamdulillah ya, Mister. Alhamdulillah banget, aman, aman banget di sini tuh. Di sini aman banget. Maksudnya karena memang aku begitu masuk rumah, ya meskipun tidak dengan ritual apa-apa ya, nggak ada pengajian, nggak ada apa-apa juga. Cuman begitu nginjekin kaki tuh, aku udah Bismillah nawaitunya, aku mau mau besarin anak di sini, mau jadi kalau ada yang mau ganggu, mending berantem sama saya sekalian. Aku sampai dalam hati udah kayak gitu. Cuman ya alhamdulillah tuh nggak ada, Alhamdulillah. nggak ada. Mm-mm. Alhamdulillah nggak ada yang gimana gimana. Meskipun yang mbak-mbak yang goklin itu sempat cerita, cuman aku bilang kalau mau cerita jangan ke istriku, aku bilang cerita ke saya aja. Cuman aku Iya. gituin nggak berani cerita dia. Iya, daripada dimarahin. Iya, enggak maksudnya kan mau ngapain kan Mister, kadang soalnya kan kayak aku kalau misalkan bukan karena corona kan aku sering keluar kota. Iya, Kasian iya, kan iya. kalau istri sendirian di rumah dengar cerita yang kayak gitu. Mana punya anak kecil kan kadang suka dia nangis nggak jelas ngeliatin ke arah mana kan takutnya malah kepikiran kan. Jadi Iya, sama aku padahal sengaja emang nggak dibolehin. padahal emang kalau Ya bayi memang belum bisa begitu lihat jelas aja. ya. Makanya. Ah udahlah. Kalau pabrik apa kabar, Cuman Mas? kalau pabrik alhamdulillah sih aku udah hampir 2 bulan kayaknya nggak ke sana. Kangen banget. Tapi ada orang di sana. Ada orang. Kebetulan kan aku kemarin ternak domba, Mister di sana. Karena ada Oke, lahan kan. mantap. Terus udah deh ya alhamdulillahnya sih kemarin sebelum corona sempat nabung di domba. Terus udah beranak pinak sekarang alhamdulillah udah jadi banyak. Mantap. Iya ini Malah tinggal malah tinggal malah insya jadi Allah rame ya nunggu. di sana. Iya, jadi rame. Alhamdulillahnya ya udah tinggal nunggu Lebaran Lebaran haji haji lah nih. insya Allah. Tapi kalau ke sana disuruh balik nggak dari Bandung? Gara-gara Nah, nggak boleh mudik kalau ya? misalkan kayaknya sih enggak ya. Kalau aku kan soalnya meskipun di pabrikku itu kan bukan di tengah kota, Mister. Jadi di hutan banget. Jadi ya kayaknya nggak terlalu ketat deh. Tapi kalau di kotanya, setauku itu dia harus karantina dulu. Di karantinanya di kampus Unpad. Malah di kampus. Iya, jadi buat yang nggak sempet ngerasain kuliah mungkin atau pengen masuk Unpad gak keterima, boleh berangkat ke sana. Tapi beruntung Mayan ya, 2 minggu ngampus. beruntung nggak dikasih suruh nempatin rumah hantu kan. Sekarang kan banyak banget tuh Enggak. kota-kota yang ditempatin di rumah hantu. Jangan-jangan Iya dah itu pabriknya Mas Ronald jadi tempat karantina juga. Banyak juga loh Mister yang nge-DM minta kayak collab-collab gitu. Oh ya? Mas boleh nggak aku mau kayak apa sih yang di YouTube itu loh Mister yang dia storytelling tapi sambil digambar gitu ceritanya. Oh, mau mau datang ke pabrik gitu? Enggak, dia mau kayak Mas nanti aku boleh nggak bikin konten di YouTube. Nanti aku gambar cerita ya kayak itu loh Mister yang draw my life gitu loh. Oh, oke oke. Iya 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 iya. Cuman pakai ceritanya pabrik. Cuman aku bilang, aduh, ini pabrik insya Allah mau dijadiin pesantren, kayaknya agak nggak baik deh. Aku bilang. Wah, Soalnya wah, memang bener. ada rencana mau dijadiin pesantren kan, kayaknya agak nggak etis ya kalau udah mau jadi pesantren, tapi Malah masih pada cerita-cerita yang kayak gitu. malah malah pada Makanya takut aku ntar. bilang, maaf ya Mas, aku aja sekarang udah nggak pernah cerita lagi soal pabrik. Aku bilang, Ah, 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 udah ah. stop paling kalaupun konten yang lain. Di paling cerita ini sih rumahku yang di Bogor sih. Itu karena ceritanya epic kalau menurutku. Wah, masih ada lagi nih ya. Masih ada lagi. Cuman lagi nyari timing yang pas nih karena si kecil beneran apa namanya time consuming banget ngurusin dia. Spoiler dikit, Mas. Spoiler dikit di sini, Mas. Mm-mm, spoiler dikit. Jadi kalau aku ceritain tentang rumahnya aja kali ya. Iya, Jadi iya. di sebuah komplek di daerah Bogor dulu. Jadi sebelumnya kan bapakku tuh kalau kerja pindah-pindah, Mister. Jadi
Dia kalau kerja tuh bisa, aku sempat tinggal di Lampung, tinggal di Salatiga, terus bisa pindah lagi tiba-tiba daerah tinggal di Jakarta, terus sampai akhirnya ayahku itu dia menetap lama itu di Bogor ceritanya. Oke. Well, actually aku sih yang ujung-ujungnya menetap lama di Bogor karena akhirnya bapak juga tetap aja setelah akhirnya bangun rumah di Bogor, beli tanah di pojokan, terus apa namanya, dia bangun rumah di situ, tinggal setahun 2 tahun kalau nggak salah, akhirnya karena kerjaan, akhirnya bapak sama ibu sama adikku waktu itu masih kecil, jadi harus ikut ke ke bapak sama ibu aku kan. Akhirnya Iya, yang tinggal iya. di situ berdua, cuman aku sama abangku doang. Tapi itu pun abangku nggak lama karena dia SMA pindah ke Jogja. Jadi akulah tinggal di situ sendiri dan literally sendiri karena ada pembantu tuh pulang pergi Emang di rumah sering itu. emang sering sendirian ya kayak. Iya, iya, emang sering sendirian. Jadi, nah, terus ada ceritanya tuh kalau menurutku ya, awal mulanya itu karena jadi di tanah itu ada pohon mangga nih, Mister. Pohon mangga besar di tanah itu. Terus sama pemilik sebelumnya, bapakku tuh dibilangin, Pak, kalau misalkan nantinya rumah ini dibangun, kalau bisa pohon mangganya jangan ditebang, ceritanya. Oke. Nah, terus Karena terus buahnya enak. apa nah nggak tahu. Pokoknya ya cuman biasalah bapakku kan apa namanya bodoh amat banget kan orangnya kan. Jadi begitu tanah sudah deal jadi punya beliau, ya tebanglah pohon itu akhirnya. Soalnya posisinya bener-bener di depan banget, Mister. Jadi ngalangin halaman gitu loh, nggak enak dilihatnya. Iya, iya, iya. Terus ditebang, dicor lah si rumah ini tuh. Di rumah itu terus dicor, Oh, jadi dijadiin tempat tempat pohon mangganya itu jadi bagian dari dalam rumah gitu. enggak di luar, tetap di halaman luar, dicor terus dikasih ayunan sama ayahku itu. Kayak The best. kayak udah iya kayak udah resep banget nggak sih? Kayak belum minta gitu loh buat jadi horor. Mancing banget ya itu ya. Ayunan gitu. Terus bapakku tuh kan orangnya kayak apa ya? Eksentrik gitu loh, Mister. Jadi seneng patung, seneng apa yang gitu-gitu. Jadi terus dia tuh bener-bener di rumah tuh kan setauku kita jangan lukisan aja nggak boleh gitu loh. Apalagi ini Iya, yang iya, iya. patung yang bener-bener menyerupai gitu kan. Ayahku tuh sampai punya apa patung sapi skala 1:1 dan itu tuh mirip banget kayak sapi hidup. Waduh, 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 gede banget. Seriusan, seriusan. Terus ada terus rusa juga yang skalanya tuh 1:1 ukuran rusa beneran. Terus di dalam rumah itu ada, aduh sayangnya fotonya udah nggak ada. Mungkin ada tapi aku harus nyari-nyari. Ini harimau Sumatera yang diawetin, Mister. Iya, 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 iya. Ha-ha. Itu ada. Pokoknya kayak udah kayak rumah-rumah penjahat di film 70-an deh. Iya, rumahnya tuh kayak gitu. Terus ya udahlah, cuman itu tuh mulai mulai terasa ya, terasa ada yang aneh-aneh itu ketika bapak sama ibu sama adikku udah nggak tinggal lagi di situ. Hmm. Karena kejadian pertama yang aku ingat dan yang aku alamin sendiri ya, itu belum ada 1 hari dari bapak sama ibu aku pergi. Itu langsung ada kejadian. Oke, jadi pas banget ditinggal, Seb- mm-mm, langsung berulah ya. Se- sebelumnya sih sebetulnya nggak ada yang apa yang gimana-gimana. Cuman memang yang kerja di situ beberapa kali cerita bahwa sering kali kalau misalkan malam itu denger suara orang naik turun tangga. Ya standar lah, standar standar horor-horor yang kayak gitu. Kalau ini sih aku ceritain di sini kayaknya nggak apa-apa deh karena ceritanya bukan yang serem gimana-gimana. Jadi ceritanya dan aku tuh udah kayak dalam tanda kutip udah akrab ya sama yang di rumahku itu. Beneran, beneran, beneran Mister. Aku bahkan sampai nggak terganggu sama kehadirannya dia. Oke, Dan oke. itu literally dan itu tuh si makhluk ini tuh literally sering banget muncul sampai aku manggil dia si Teteh. Oh, cewek nih berarti. Cewek, cewek, dia cewek dan
kalau menurutku sih ya sebetulnya pada hakikatnya kita dan mereka bukan bukan apa ya, bukan makhluk yang seharusnya saling bersinggungan ya. Karena memang kan nggak boleh juga sebetulnya. Iya, iya, iya. Cuman memang aku sendiri apa namanya? Pertama kali ngelihat dia itu dalam wujudnya ibu aku. Oke. Oh, dia suka Jadi berubah-berubah bentuk ceritanya gitu ya. bener dan sering banget miripin menyerupain orang rumah, cuman perempuan bentuknya. Iya, iya. Kayak yang pernah tuh yang ini yang pertama kali banget kejadian aku tahu ada dia itu adalah ketika pas waktu itu posisinya malam sekitar jam 1 atau jam setengah 2 lah. Kan kamar orang tua aku tuh di bawah. Nah, kamarku sama abangku sama adikku tuh di atas ceritanya. Jam setengah 2 aku haus, pengen minum. Turunlah ke bawah. Kondisi rumah gelap semua nih, Mister. Terus aku ngeliat nih, ada perempuan pakai daster hijau. Dasternya ibuku. Dan siluetnya pun persis siluetnya ibuku. Bener-bener, pokoknya plek-plekannya ibuku deh. Bener kayak aku ngeliat ibuku aja pokoknya. Nah, aku turun. Cuman karena sekalian kebelit buang air kecil, aku ke kamar mandi. Aku ngelewatin nih si teteh nih lagi duduk di sofa. Terus aku gini, loh kok bunda belum tidur? Aku bilang. Terus si teteh ini itu cuman ngegelengin kepala doang. Jadi kayak cuman gitu doang. Aku pikir emang belum ngantuk kali ya. Terus aku ngambil minum sampai ke pertengahan tangga baru aku notice loh. Kan bunda sama ayah udah berangkat ya. Aku bilang di rumah kan cuman ada aku sama abangku doang gitu waktu itu tuh. Terus pas aku nengok ke bawah udah nggak ada. Si tetehnya itu udah nggak ada, anjir merinding dong. Bener udah nggak ada, ngilang gitu aja. Kan yang lainnya ada sih tapi yang epic banget. Nah, itu kita simpan buat Dan cerita Mas Ronald habis ini mm-mm, itu. itu rumah. Terus mungkin ini kali ya sama kalaupun nanti tentang rumah ini habis, aku punya banyak cerita tapi yang nggak dialami langsung sama aku tapi sama kayak abangku yang ngalamin. Terus apa namanya? Ibuku yang Klaten juga ngalamin. Yang kayak gitu-gitu tuh banyak cerita-ceritanya. Bahkan kakakku tuh pernah makan di rumah makan setan. Waduh, apalagi itu. Serius dan itu Mister ceritanya epic banget. Itu ceritanya epic banget karena itu menurutku adalah salah satu cerita yang apa ya? Kalau seandainya yang cerita cuman abangku doang, mungkin aku masih bisa lu mah ada-ada aja kali ngada-ngada. Tapi ini dialamin sama 3 orang. Dan semuanya cerita hal yang sama. Waduh. Gokil itu, parah ceritanya itu. Oke deh, ditunggu banget itu ceritanya tuh sama warga desa Sukawedi. Iya, pasti. Pasti nanti aku ceritain kalau yang itu. Siap, Mas Oh Ronald. iya, Mister. Gimana? Aku tuh kan kemarin sebelum corona itu lagi bikin kafe sama abangku Mm-mm. di daerah Klaten. Baru kemarin banget nanyain, Nal masih kontak sama Mr. Popo nggak? Masih bang, baru banget WA-WAan sama Mr. Popo. Nanti kalau corona udah beres, apa namanya, mampir dong ke Klaten ngopi gratis katanya. Kalau udah launching gitu. Mr. Popo di Jogja kan? Enggak bang, di Jakarta. Di Jogja keluarganya beliau, aku bilang. Cuman jarang kalau misalkan lagi ada urusan ke Jogja aja. Ya tapi nanti kalau misalkan itu diundang, siapa tahu lagi bisa mampir. Wah, siap Mas, insya Allah. Mudah-mudahan cepat beres ini. Siap. Soalnya emang sering banget Amin. mondar-mandir ke Jogja juga sering. Jogja sama Klaten kan dekat. Iya, dekat banget. Deket banget. Mister sekarang kesibukannya berarti ngapain Mister di rumah? Bikin konten gitu-gitu? Ya, kebetulan kan ada kerjaan juga, cuman bisa dikontrol lewat online ya. Meskipun sekarang juga masih ya seminggu beberapa kali ke kantor sih.
Cuman karena kantornya nggak jauh dari rumah bapak, di rumah bapak kan kantor. Iya, alhamdulillah, bismillah nih. Kasian banget ngelihat yang bener-bener kena dampaknya corona gila-gilaan. Nggak tega Iya. nih. Ya pokoknya sekarang kan apa-apa harus ada coba adaptasi, inovasi. Jadi nggak benar-benar jangan diem aja, tapi tetap harus bergerak juga kan, meskipun dari rumah atau seandainya pun harus keluar juga harus jaga-jaga juga kan. Benar. Apalagi kalau di rumah ada anak-anak, ada keluarga kan juga jadi harus hati-hati juga sih. Banyak banget temanku yang teman-teman yang kena dampak yang tadinya bener-bener aku tahu hidupnya adalah hidup sultan. Sekarang bener-bener sampai jual-jualin asetnya karena kehantem banget. Wah gila. Sama ada kata-kata yang bagus. Ada yang kata bagus banget kemarin, ada temanku gini. Emang kita jadi manusia jangan gegabah ya bang, kata dia. Loh kenapa gitu kan aku tanya. Ya selama ini gue bisnis di restoran dengan segala kemudahan dan segala macam nikmatnya bisnis rumah makan, karena gue percaya banget dulu bahwa bisnis makan tuh nggak ada matinya. Selama orang masih ngunyah itu lu nggak bakal miskin, kata dia. Ini orang masih ngunyah, gue miskin bang, kata dia. Sebenarnya kan emang Dia ngalamin banget. harus adaptasi aja ya. Orang tadinya makan terus orang datang dine in, sekarang harus take away misalnya gitu kan. Iya, Cuman ya harus yang kayak gitu. seandainya setelah ini berakhir juga kan orang mungkin masih menahan untuk kumpul-kumpul. Bener. Orang-orang kita kan tetap masih suka nongkrong sebenarnya. Cuman ya Parah. Itu adalah budaya, itu kultur. mungkin ya bisnis banyak jalan gara-gara nongkrong. Tapi kan sekarang harus jaga-jaga ya. Kita sendiri harus adaptasi juga ya. Gimana nanti nongkrong di rumah atau tetap untuk usaha-usaha kuliner harus jaga-jaga juga untuk new normalnya. Dan kayaknya gaya hidup kayak gini juga nggak akan tiba-tiba hilang, nggak sih? Iya. Bener. Orang bakalan tetap jadi jaga jarak banget pasti. Iya. Ya bisnisnya aja yang berubah kan, agak berubah polanya, patternnya, cara service ke customernya gitu. Kita harus tetap relevan buat apa namanya? Iya. Kita harus berinovasi buat tetap relevan. Ya gitu deh Mas Ronald, gitu dulu. Oke, Mister. Siap. Kita Thank you nih udah tutup ngejenguk. dulu. Terima kasih udah boleh main. Salam buat Siap. si Ade Alicia. Iya, siap. Salam juga buat anak-anak dan istri, Mister. Sehat-sehat selalu Mas Ronald. Salam buat istri. Oke, anak juga. Mister. Assalamualaikum. Siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.